warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Kurniasi Alamsyah. Saya mahasiswa semester 2, kelas 2C, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah apresiasi prosa fiksi Indonesia, dan di sini untuk membuat vlog mengulas kumpulan cerpen atau novel-novel Indonesia. Kali ini saya akan mengapresiasi salah satu novel karya penulis Wattpad yang dijadikan buku, yaitu karyanya Nura Shinichi yang berjudul Tragedi Berdarah Kosan Budiana. Pertama-tama mari kita lihat identitas bukunya dulu yuk. Identitas buku ini adalah judulnya Tragedi Berdarah Kosan Ibu Diana, penulis Nura Shinichi, penerbit Sprito Books, tahun terbit pada tahun 2018. Ini adalah cetakan pertama dengan jumlah halamannya 254 dan nomor ISBN-nya adalah 978 602 50 11139. Mengapa saya memilih novel ini? Karena secara pribadi saya menyukai genre horor. Dan untuk sinopsis novel ini adalah seorang mahasiswa yang bernama Jen. Ia sedang melakukan praktik kerja lapangan di sebuah desa dan mengajar di sebuah sekolah. Karena lokasi sekolah dan rumahnya sangat jauh, akhirnya ia mencari kos-kosan dan dia mendapatkan kos-kosan yang direkomendasikan oleh temannya yang bernama Asta. Dan dengan fasilitas yang lengkap juga harga yang murah, awalnya Jen mengira ia akan betah tinggal di kos-kosan tersebut. Namun suatu waktu dia diganggu oleh sosok hantu dengan perawakan yang sangat seram, dan dia mulai tidak tenang hidup di kosan tersebut. Dan memang di kos-kosan tersebut pernah terjadi sebuah peristiwa yang sangat mengenaskan. Sosok Ibu Diana yang awalnya saya kira baik, ternyata ia adalah orang yang sangat kejam. Ia membunuh seorang wanita yang bernama Hana, dan Hana tersebut ternyata adalah sosok hantu yang sering mengganggu Jen, yang juga ternyata dia adalah ibunya Jen. Dan Ibu Diana membunuh Hana karena rasa iri hati. Dan ketika rahasia tersebut terbongkar oleh Jen, Ibu Diana akhirnya memburu Jen agar untuk dibunuh. Tapi itu semua gagal karena akhirnya kejahatan Ibu Diana terbongkar dan akhirnya Ibu Diana masuk penjara. Tokoh-tokoh dalam novel ini sangat banyak karena novel ini selain horor juga mengandung banyak misteri, sehingga saya akan jelaskan tokoh-tokohnya. Yang pertama ada sosok Jen. Dia adalah sosok mahasiswa yang sangat cerdas, sangat cantik, baik hati, dan dia memiliki rasa penasaran yang sangat tinggi dan tidak mudah menyerah. Sehingga ketika dia mulai mendapati kejanggalan dalam kosan tersebut, walaupun awalnya dia sangat takut dan ingin menyerah di tengah jalan, tapi karena sifatnya yang pantang menyerah, ia terus menggali semua informasi untuk menyelesaikan semua misteri di kosan tersebut agar ia lepas dari gangguan hantu yang selalu menghantuinya. Dan kemudian ada sosok Ibu Diana yang di awal diceritakan sangat cantik, sangat baik hati, dan sangat pengertian. Ternyata sosok Ibu Diana adalah sosok yang sangat kejam, sangat iri hati, dia pendengki, sehingga rasa iri hatinya itu membuat ia tega membunuh Hana dan Daniel di masa lalu. Kemudian ada tokoh Asta, dia adalah temannya Jen, dan ya memang dia tokoh yang sangat pintar dan cantik juga. Namun sama seperti Ibu Diana, dia memiliki
rasa iri hati yang sangat kuat terhadap Jane karena dia selalu kalah di bidang akademik dengan Jane, sehingga itu yang membuat ia merekomendasikan kosan Ibu Diana agar Jane terjebak di dalam kosan tersebut dan mengharapkan Jane dibunuh karena dia mengetahui rahasia tersebut. Namun dia tidak tahu bahwa sosok hantu di kosan tersebut ternyata adalah ibunya Jane. Jadi niat dia untuk membunuh Jane gagal. Tapi di pertengahan cerita, sosok Asta berubah memihak Jane dan akhirnya membantu Jane untuk menyelesaikan misteri-misteri di kosan tersebut dan membantu Jane agar lepas dari cengkramannya Ibu Diana agar tidak dibunuh. Terus ada juga sosok Mang Arya, ia adalah tukang kebunnya Bu Diana, dan ternyata sosok Mang Arya adalah seorang psikopat yang haus akan darah. Jadi naluri dia untuk membunuh sangat besar. Namun walaupun dia sangat jahat, di pertengahan cerita dia pun kembali menjadi sosok yang 180 derajat berubah dan memihak Jane untuk lepas dari cengkramannya Diana dan membongkar rahasianya. Dan selanjutnya ada tokoh Hana, yang dia adalah seorang wanita yang sangat mandiri dan cantik. Dan ternyata Hana tersebut adalah sosok hantu yang selalu menghantui Jane, dan secara plot twist dia adalah ibunya Jane. Ada juga sosok Daniel, dia adalah ayahnya Jane. Dia adalah pengusaha asal Italia yang sangat sukses di Indonesia dan banyak disukai banyak gadis. Dan ada Dani, temannya Jane. Dia sosoknya sangat misterius karena di awal-awal dia selalu memperingati Jane bahwa banyak kejanggalan di kos-kosan tersebut dan selalu memperingatkan Jane agar selalu hati-hati. Ada juga tokoh yang bernama Riana, dia adalah teman kosnya Jane. Dia memiliki sifat baik hati tapi penakut, dan dia adalah tokoh pendukung yang membantu Jane untuk menggali misteri-misteri yang ada di kosan tersebut. Dan berkat Riana juga Jane berhasil membongkar semua kejahatannya Ibu Diana. Terus ada sosok Ibu Jana, dialah yang menjadi titik puncak cerita tersebut karena akhirnya kita mengetahui misteri awal mula terjadinya peristiwa mengenaskan di kosan tersebut. Dan alur dalam novel ini menggunakan alur maju mundur karena di awal kita diberi misteri-misteri yang harus kita pecahkan, dan kilas masa lalu atau flashback masa lalu adalah menceritakan awal mula mengapa sampai terjadi tragedi ini. Jadi alur dalam novel ini menggunakan alur maju mundur. Dan untuk latar tempat dalam novel ini adalah sudah pasti di kosan Ibu Diana dan juga di desa Ciayun yang menjadi tempat masa lalu Hana dan Diana. Untuk latar waktu sudah pasti siang ketika Jane melakukan praktek kerja lapangan, dan malam hari ketika teror-teror hantu tersebut mengganggu Jane. Penulis menggunakan sudut pandang orang pertama untuk menjelaskan mengapa para tokoh melakukan hal tersebut, sehingga kita dapat mengetahui alasan para tokoh melakukan hal tersebut, entah itu jahat atau sebagai saksi mata atau sebagai Jane yang menggunakan sudut pandang ini atas kemarahannya yang melihat kekejian yang Ibu Diana lakukan di masa lalu. Jadi kita tidak hanya memandang para tokoh hanya dari satu sudut pandang. Jadi mau tokoh jahat ataupun tokoh baik, semuanya diceritakan menggunakan sudut pandang para tokohnya. Bahasa yang digunakan dalam novel ini adalah menggunakan bahasa sehari-hari sehingga dapat dimengerti oleh kita, dan juga cara penceritaan penulis untuk menceritakan kisah dalam novel ini juga sangat bagus dengan suasana yang sangat mencekam. Itu bagus banget.
Amanat yang disampaikan dalam novel ini adalah bahwa kita tidak boleh selalu menggunakan rasa iri hati, karena tindakan yang didasari rasa iri hati tidak pernah menghasilkan hal yang baik. Tema yang ada dalam novel ini adalah tema misteri dan tema keluarga, walaupun dikemas dengan cara yang sangat kelam. Hal yang dominan pada novel ini adalah hal moral dan hal misteri. Kelebihan novel ini adalah cara penceritaan penulis sangat baik dan bagus karena menggunakan bahasa sehari-hari sehingga kita paham alur-alur cerita dan misteri-misteri yang dipaparkan dalam novel ini. Dan ini sangat bagus. Namun kekurangannya adalah dalam novel ini banyak sekali tipe yang sedikit mengganggu konsentrasi saya saat membaca. Apakah saya merekomendasikan novel ini? Ya, novel ini cocok bagi penyuka genre misteri dan horor karena cara penceritaan dan pembangunan suasana yang sangat mencekamnya sangat bagus. Hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk novel ini. Maaf jika penjelasan saya kurang dimengerti atau banyak salah-salah kata. Silakan kritik dan sarannya di komentar di bawah. Dan saya undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.